Selamat pagi menjelang siang buat kalian anak-anak. Hari ini pada hari ini kita akan kembali lanjutkan materi pembelajaran kita. Saya akan menjelaskan materi yang kemarin kalian sudah catat dan sudah dengarkan. Ini tambahan penjelasan dari materi yang minggu lalu share kepada kalian. Nah, untuk anak-anakku, kita hari ini masih melanjutkan materi relasi bermakna antara keluarga, sekolah, dan gereja, di mana subnya kita hari ini belajar tentang Tri Pusat Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan. Seluruh pendidikan manusia itu dapat berlangsung dalam Tri Pusat Pendidikan, yaitu di dalam keluarga atau di rumah, di sekolah sebagai lembaga masyarakat. Dalam konteks keluarga, berinteraksi dengan orang tua, terutama di sana ada ayah, ibu, ada abang, ada kakak-kakak kita, ada adik-adik kita. Nah, pendidikan yang kamu dapat di rumah atau di keluarga, maka disebutlah itu pendidikan informal, ya. Pendidikan informal itu biasanya berupa pembiasaan, ya. Jadi mama dan papa kita mengajari kita tentang tata krama, sopan santun yang kita harus biasakan. Apa contohnya, Nak? Misalnya kalau kita lagi berbicara dengan orang tua, kita jangan sekali-kali memotong pembicaraan, tidak sopan. Atau kalau kita mau lewat di antara orang tua yang sedang duduk, kita harus menunjukkan sikap santun dengan berkata pamit ataupun menunduk, ya, sambil lewat, minta izin lewat. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu diajari oleh orang tua di rumah sebagai pusat pendidikan informal. Nah, di rumah juga kalian akan diajari tentang hidup, bagaimana kalian harus berbicara kepada yang lebih tua, bagaimana juga kalian berbicara kepada sesama, kepada adik-adik yang lebih muda, lalu bagaimana tutur kata kepada orang-orang yang ada di luar dari ring keluarga. Tentunya itu semua dibiasakan, diasah, diajar di rumah, dan gurunya itu adalah orang tua kita. Jadi sebenarnya anak-anakku, guru yang utama dan pertama itu bukan kami, tapi orang tuamu lah guru pertama yang kamu kenal dan jumpai dalam kehidupan. Nah, jadi pendidikan di rumah itu tadi disebut informal, melalui proses sosialisasi dan proses edukasi berupa pembiasaan, ya. Berikutnya, pendidikan dalam konteks gereja. Anak berinteraksi dengan seluruh anggota gereja yang berbeda secara umur, tingkat sosial, dan budaya. Nah, di gerejamu, kalau dia misalkan gereja suku, tentu satu sukulah di dalam, ya. Tetapi ada gereja-gereja tertentu yang bersifat nasional, di mana di situ semua suku ada, semua warna kulit ada, ya, latar belakang pendidikan ada banyak ragam. Nah, kita bisa belajar berinteraksi, berdialog, bersosialisasi dengan mereka-mereka di gereja. Dan di gereja biasanya selalu diajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi di gereja, anakku, kamu mendapatkan pendidikan non formal berupa pengalaman hidup, kecakapan, keterampilan, dan sebagainya. Nah, pendidikan non-formal berupa pengalaman hidup. Gereja mewariskan nilai-nilai sikap. Gereja mewariskan pengetahuan umum, pengetahuan tentang kerohanian Alkitab, keterampilan-keterampilan, maupun bentuk kelakuan lainnya sesuai dengan dasar-dasar Kristiani. Maka remaja perlu didukung untuk terlibat dalam pelayanan. Jadi kalian kelas 11 sudah bisa terlibat dalam pelayanan, misalnya guru sekolah minggu, jadi koster, membersihkan rumah ibadah, atau bermain musik, multimedia, main tamborin. Banyak pelayanan yang dipegang oleh orang-orang muda dan kalian sudah bisa mengambil bagian di dalamnya.
Selanjutnya, pendidikan dalam konteks sekolah atau pendidikan formal resmi ya. Kenapa disebut formal? Karena terprogram dan terjabarkan dengan baik berupa pengetahuan. Di dalamnya ada nilai-nilai keterampilan maupun sikap terhadap mata pelajaran. Jadi kurikulum kita mengarahkan tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi kalian juga harus berkarakter. Maka orang cerdas berkarakter, berakhlak mulia adalah dambaan bangsa untuk nanti menjadi generasi unggul di masa kamu boleh berjaya. Anak berinteraksi dengan temannya lebih luas, itu di sekolah ya. Dalam masa COVID ini berinteraksi lewat dunia maya lah. Tapi kalau nanti tatap muka, maka akan terbuka lebih luas. Kamu berdialog, berinteraksi dengan anak sebaya dan sekelas. Relasi antara sekolah dan keluarga. Sekolah merupakan pihak sekunder. Ya, jadi sekolah itu pihak sekunder dalam mendidik anak, sedangkan keluarga pihak primer, di mana orang tua, terutama ayah ibu yang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan menjadi garda terdepan, menjadi guru bangsa, guru utama. Sekolah hadir sebagai mitra atau rekan kerja yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi pelaksana misi Tuhan. Jadi gereja dan sekolah dan keluarga punya tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi menjadi generasi pelaksana misi Tuhan, rencana Tuhan di dunia. Ya. Sekolah memiliki tugas ganda, menjalankan pendidikan yang dipercayakan orang tua kepada guru, mengambil bagian dalam membentuk kepribadian, karakter, dan kehidupan rohani yang bertumbuh, di mana guru sebagai fasilitator, dan juga guru sebagai motivator dan mentor yang merancang proses pembelajaran secara formal. Jadi guru itu kadang tidak hanya mengajar tentang ilmu, sains, tapi juga kadang mengajarkan tentang karakter, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, moral juga, ya. Jadi tugas guru itu ganda. Peran sekolah sebagai pihak penopang anak. Sebagai pihak penopang sekolah, penopang sekolah menjalin komunikasi, hubungan, dialog yang baik dengan keluarga, terutama orang tua. Jadi sekolah selalu mengabari dan memberitakan berikan informasi kepada pihak keluarga perkembangan akademik, kognitif, psikomotorik, dan afektif dari anak, dan bersama-sama mencari solusi jika ada anak yang punya problem atau case dalam pendidikan. Keluarga dituntut untuk bersedia memberikan dukungan bagi keberlangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui sekolah. Jadi jangan ada asumsi itu tanggung jawab sekolah. Ya, orang tua hanya taunya menuntut, mintanya anaknya cerdas pintar, tapi tidak pernah ada dialog dan komunikasi yang baik. Itu tentu salah. Keluarga, khususnya mama dan papa, harus berdialog, kerjasama, sinergi dengan pihak sekolah. Keluarga terpanggil untuk memberikan waktu lebih banyak untuk berdiskusi baik dengan guru di sekolah maupun dengan anak di rumah. Keluarga tidak boleh banyak hanya menyerahkan pendidikan anak kepada guru atau sekolah. Nah, masalah sosial dalam kehidupan remaja. Tidak semua anak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan, itu fakta. Dan ada banyak faktor yang menyebabkan tersebut, dan salah satunya adalah masalah finansial atau masalah ekonomi, biaya. Nah, kita tahu sekarang biaya pendidikan tinggi khususnya di swasta. Tapi kan negeri memberikan atau pemerintah memberikan fasilitas sekolah gratis. Tetapi banyak anak yang putus sekolah, mereka akhirnya terjun kepada dunia kehidupan, cari nafkah, bantu ekonomi keluarga. Dan ini tentunya salah. Kamu harus sekolah dan kamu harus mencari ilmu. Nanti setelah kamu tamat, sarjana, bekerja, baru bantu orang tua untuk mencari nafkah. Jikapun kamu membantu, bantulah setelah pulang sekolah. Maksimalkan untuk bisa meringankan beban orang tua. Nah, meskipun ada tadi sekolah gratis, tapi anak-anak lebih cenderung untuk di luaran, ya. Maka mereka mengabaikan dan acuh terhadap program pemerintah sekolah gratis karena mereka dibenturkan pada masalah ekonomi dan motivasi belajar yang sangat minim dan rendah.
Nah, pengaruh lingkungan yang sangat buruk juga berkontribusi menyeret anak ke perilaku yang menyimpang. Ya, banyak anak malas sekolah, bolos karena pengaruh lingkungan. Jadi, kalian harus hati-hati memilih lingkungan berbaur, teman dan teman berteman. Hati-hati memilih kawan, karena kebiasaan baik, kata Alkitab, akan merusak. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Anak-anak lebih menikmati dunianya di luaran dan acuh terhadap pendidikan atau masa sekolah. Banyak anak kadang lebih enjoy, lebih happy di luar, menjadi pemulung, atau mungkin happy jadi anak fun daripada sekolah, padahal dia usia sekolah. Nah, kalian harus tahu, sekolah dan pendidikan adalah pintu untuk melihat sukses dan mengubah hidup. Masalah yang perlu dipecahkan secara bersama antara keluarga, gereja, dan sekolah. Ini masalah yang harus ditangani oleh pihak sekolah, gereja, dan keluarga. Mengambil waktu untuk berperan bagaimana cara supaya anak kembali minat belajar sekolah. Nah, kita tahu di luar sana ada banyak hal yang merugikan anak-anak remaja. Misalnya meningkatnya tawuran di kalangan pelajar, penggunaan atau mengkonsumsi narkoba, barang haram itu, lalu ada kenakalan remaja, ada tindakan kriminalitas, lalu ada perilaku yang menyimpang, ada hamil di luar nikah, aborsi, dan macam ragam. Nah, itu harus ditangani dan dicari jalan keluarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ada sinergi, ada kerjasama antara keluarga, sekolah, dan gereja, antara orang tua, guru, dan pihak sekolah dan hamba Tuhan melayani di gereja, mencari bersama jalan keluarnya dengan memberikan edukasi, pendekatan, dan memberikan rangkulan kepada setiap anak. Bersama mengembangkan nilai-nilai Kristiani yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh remaja. Jadi mulai dari orang tua, jadilah teladan di rumah, guru juga digugu dan ditiru. Hamba Tuhan menjadi berkat, garam, dan terang dunia. Bersama menciptakan lingkungan yang ramah anak, penuh edukasi dan humanis, ya. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama terhadap generasi atau kepada anak-anak kita ini, karena setan ingin menghancurkan generasi ini dengan caranya. Nah, untuk itu anak-anakku, tetap semangat mengisi hidupmu, jangan lalai abai, supaya kamu tetap boleh berdampak, boleh tetap berguna, dan menuju kepada rancangan Tuhan menjadi pribadi dan manusia yang sungguh diberkati Tuhan di kemudian hari. Tuhan memberkatimu. Demikian penjelasan untuk materi ini. Jika ada hal yang kurang dipahami, mari kita berdiskusi dan silakan bertanya japri saya. Dan kepada kalian, supaya semua aktif, jangan pasif. Ya, dengarkan saja. Yakin saya Tuhan akan menumbuhkan cinta kasih-Mu untuk juga menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas dan selamat melanjutkan kegiatan sepanjang hari ini. Tuhan berkati, salam sehat dan shalom.